Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, dan mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, menemukan kasih yang sejati. Setiap manusia pasti rindu untuk dikasihi atau juga mengasihi. Ada banyak orang yang mencari kasih, mungkin melalui relasi, melalui keluarga, ya bahkan mungkin harta menjadi satu cara untuk mendapatkan kasih, bahkan jabatan atau mungkin pengakuan. Namun ya tidak sedikit yang akhirnya kecewa dengan cara seperti itu, akhirnya terluka, bahkan mungkin merasa kosong dengan cara-cara untuk mendapatkan kasih yang saya sebutkan tadi. Karena itu saudara, kasih yang diharapkan seperti itu pada dasarnya tidak akan bertahan. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih yang sejati itu bukan berasal dari dunia ini, melainkan kasih yang sejati itu berasal dari Allah sendiri, karena Dia adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 saudara, dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana menemukan kasih yang sejati, kasih yang memulihkan, kasih yang menguatkan, dan kasih yang memberi makna hidup dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, kasih yang sejati itu berasal dari Allah. Kasih yang sejati tidak berasal dari dunia ini, tetapi kasih yang sejati adalah kasih yang berasal dari Allah. Dan kasih yang sejati bukanlah perasaan sesaat atau emosi sesaat yang berubah-ubah, ya. Tetapi kasih yang sejati itu memiliki sumber yang jelas, yaitu Allah sendiri. Dan manusia ketika dia mengasihi, itu bisa saja kasihnya akan pudar, bahkan bisa mengecewakan ya orang yang dikasihi. Tetapi kasih Allah tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah mengecewakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Artinya bahwa sumber dari kasih itu adalah Allah. Inisiatif kasih itu adalah Allah itu sendiri. Dan Dia mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Karena itu saudara, sebelum kita mencari kasih dari siapapun, kita perlu terlebih dahulu mengenal dan mengalami kasih Allah itu sendiri. Ketika kita dipenuhi oleh kasih Allah, ya kita tidak lagi akan bergantung kepada manusia untuk merasa dikasihi atau merasa berharga. Tetapi ketika kita sudah memiliki kasih Allah, itu sebenarnya sudah cukup untuk juga kita bisa mengasihi orang lain, karena kasih yang bersumber dari Allah itu dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua saudara, kasih yang sejati itu adalah kasih yang terbukti melalui pengorbanan. Kasih yang sejati itu pasti selalu disertai dengan pengorbanan. Kalau kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah teladan yang tertinggi dari kasih yang sejati itu sendiri. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata di sana, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus melakukan itu. Saudara, kasih sejati tidak hanya berkata aku mengasihi engkau, tetapi Dia mau rela memberi, Dia mau rela mengalah, bahkan Dia mau rela berkorban terhadap apa yang Dia ucapkan, yaitu kasih itu sendiri. Dan jika kita ingin menemukan kasih yang sejati saudara, kita harus belajar melihat kasih itu melalui tindakan. Bukan hanya sekedar kata-kata. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, itu harus dibuktikan dengan tindakan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Poin yang ketiga saudara, kasih yang sejati itu menerima dan memulihkan. Saudara, kasih dunia sering bersyarat. Artinya ketika kita ingin dikasihi, harus ada syarat untuk kita melakukan sesuatu supaya kita dikasihi. Seperti yang saya katakan tadi. Tetapi saudara, kasih dari Allah tidak ada syarat apapun bagi kita saudara.
Dia mengasihi kita dengan kerelaan hati dari Allah itu sendiri. Mengasihi jika ada keuntungan, itu kasih manusia. Setia selama tidak ada masalah, tetapi ketika ada persoalan, maka kasih itu akan memudar. Tetapi sekali kasih yang sejati, dia menerima kita apa adanya. Dan Kristus menerima kita apa adanya. Meskipun kita sudah berdosa, kita sudah melakukan pelanggaran, mengkhianati dia, tetapi dia tetap mengasihi kita. Dan kasihnya itu akan membawa pemulihan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara, dengan bukti kita lihat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia menerima orang yang berdosa. Yesus memulihkan orang yang berdosa, ya, menyentuh hatinya. Karena itu dia rela mati di atas kayu salib. Dan dia memulihkan setiap kita. Setiap hati yang hancur, setiap orang yang punya persoalan terberat apapun, Tuhan menerima sebagaimana kita adanya. Nah saudara, karena itu menemukan kasih yang sejati berarti kita menemukan kasih yang tidak menghakimi kita. Meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, dunia ketika kita melakukan kesalahan kecil apapun, pasti dunia akan menghakimi kita. Bahkan mereka akan menolak dan melupakan kita. Tetapi kasih dari Allah adalah kasih yang tidak menghakimi. Dia menerima kita apa adanya. Dia yang menuntun kita kepada pertobatan. Dia menuntun kita pada perubahan. Dia menuntun kita kepada kehidupan yang baru. Itulah kasih yang sejati. Kasih yang sejati dia tidak pernah hitung-hitungan. Kasih yang sejati adalah kasih yang berkorban meskipun sesuatu yang menyakitkan. Yang keempat saudara, kasih yang sejati itu mengajar kita untuk mengasihi sesama. Saudara, kasih yang sejati tidak akan berhenti pada diri sendiri. Ya, yang penting saya sudah punya kasih, saya mengasihi diri saya sendiri, dan saya dikasih oleh Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi kasih yang sejati, ketika kita mengalami kasih Allah itu sendiri, kita dipanggil juga untuk menyalurkan kasih itu atau bertindak kasih itu terhadap orang lain. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata di sana, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Demikian juga semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku." Artinya saudara, ketika kita merasakan kasih Allah dan Allah mengasihi kita, tidak berhenti sampai di situ, tapi kita juga harus merealisasikan kasih itu terhadap semua orang. Kenapa saudara? Supaya mereka mengenal kita bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Saudara, kasih yang sejati dinyatakan melalui sikap. Yang pertama, mengampuni. Kasih yang sejati dinyatakan melalui sikap sabar, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Dunia akan melihat bahwa Kristus ada di dalam kita, dan Kristus yang menghidupi kita. Itulah kasihnya yang selalu menyertai kehidupan kita. Yang kelima saudara, kasih yang sejati memberi pengharapan dan hidup yang kekal. Saudara, kasih Allah bukan hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tentunya di dalam Kristus. Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus karena kasih yang Allah nyatakan bagi kita. Dan di dalam Kristus kita tidak akan pernah tergoncangkan. Karena apa? Karena kasih itulah yang membawa kita kepada pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Roma 8:38-39 berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu Tuhan kita." Nah saudara, kasih yang sejati memberi jaminan bahwa kita tidak pernah sendirian. Ya, artinya bahwa ketika Allah mengasihi kita, dia akan selalu berserta dengan kita. Baik dalam penderitaan maupun di dalam kemenangan, kasih Allah ini tetap sampai selama-lamanya. Bahkan kasih Allah sampai akhir dan melampaui dari kematian. Dia akan terus mengasihi kita, baik di tengah-tengah dunia ini sampai pada akhirnya ada di dalam kekekalan. Kasih itu tidak akan berkesudahan. Saudara, menemukan kasih yang sejati bukan tentang menemukan orang yang sempurna. Tidak, tetapi menemukan kasih yang sejati artinya kita menemukan Allah yang mengasihi dengan sempurna kepada kita. Ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita hidup di dalam kasih-Nya, maka kita akan diubahkan, ya. Relasi kita akan dipulihkan dan hati kita akan penuh dengan damai sejahtera karena kasih yang sejati itulah Allah sendiri.
Karena itu mari kita membuka hati kita untuk menerima kasih Allah. Dan dengan kasih itu juga kita bisa membagikan kepada dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang memiliki kasih. Sehingga melalui kehidupan kita, ada banyak orang akan menemukan kasih yang sejati di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan biarlah dalam kehidupan kami, hati kami, tertanam kasih yang sejati. Itulah kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kasih itu tidak berhenti bagi diri kami sendiri, tapi kami juga mau menyatakan kasih itu di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka melihat ada Kristus dan kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.